got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Janessa Sumar. Saya mahasiswa Institut Santi Buana Bengkayang. Saya ambil program studi Teknologi Informasi. Ini adalah makul atau mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan saya akan menjelaskan tentang makanan khas Sumatera, yaitu tempoyak. Oke, baiklah. Latar belakangnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki ratusan hingga ribuan dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau terkecil, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Hal ini membuat Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman mulai dari sumber daya alam, yaitu berupa hasil laut atau kehutanan, peternakan, pertanian, pertambangan, serta aneka ragam budaya, agama, bahasa, suku, maupun kulinernya. Dengan aneka ragam dari berbagai macam jenis kuliner yang ada dan memiliki ciri khas, dan masing-masing daerah yang terbesar di Indonesia, sehingga dapat disebut dengan makanan khas. Oke. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu kepulauan terbesar di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang beragam. Di setiap kabupaten atau kota dengan satu dengan yang lain hampir berbeda. Sumatera Selatan memiliki makanan khas yang sangat banyak serta beragam dengan ciri khasnya masing-masing. Di antaranya tempoyak yang begitu terkenal di masyarakat, di mana makanan khas daerah ini banyak menggunakan ikan sebagai bahan utamanya. Hal ini disebabkan karena masyarakat Sumatera Selatan yang hidup dekat dengan aliran sungai, sehingga menjadikan ikan sebagai bahan utama dalam sebagian besar makanan khasnya. Selain itu, tidak hanya sumber daya alam dalam bidang perikanan yang banyak diolah makanan khasnya. Namun, Sumatera Selatan terkenal juga akan buah duriannya yang begitu berlimpah. Sehingga masyarakat Sumatera Selatan mengolah buah durian yang berlimpah tersebut menjadi bumbu khas di mana pengolahannya difermentasikan. Sehingga dapat memperpanjang waktu simpan dari buah tersebut, yaitu buah durian tersebut. Bumbu khas ini biasa disebut juga dengan tempoyak. Namun sangat disayangkan sekali, makanan khas ini jarang diketahui masyarakat Indonesia. Bahkan banyak pula yang tidak begitu menyukainya. Tetapi sebagian dari masyarakat daerah Kalimantan mengkonsumsi makanan khas tersebut. Kebanyakan masyarakat Sumatera Selatan menjadikan tempoyak sebagai hidangan makanan pendamping nasi yang dibuat menjadi sambal tempoyak serta dapat dijadikan bumbu pada suatu olahan makanan seperti pada hidangan yang satu ini, yaitu brengkes tempoyak. Brengkes tempoyak adalah makanan khas dari Sumatera Selatan yang menggunakan ikan sebagai bahan utamanya, serta tempoyak sebagai campuran pada bumbu, lalu dibungkus dengan daun pisang, sehingga jadilah brengkes tempoyak. Makanan khas ini biasa disebut juga dengan pepes khas Sumatera karena menggunakan tempoyak sebagai ciri khasnya. Makanan khas ini memiliki cita rasa yang unik dengan perpaduan rasa gurih, pedas, dan asam menjadi satu. Tempoyak yang merupakan hasil dari fermentasi buah durian, yaitu memiliki aroma buah durian yang sangat kuat dan rasa asam. Rasa asam pada tempoyak disebabkan oleh sejumlah asam sedikit asam organik, yaitu terbentuk berupa asam malat. Ada juga asam laktat dan sedikit asam asetat. Daging durian dan garam merupakan bahan utama yang diperlukan saat membuat tempoyak atau sebelum kita memfermentasikan buah tersebut. Garam juga ditambahkan sekitar 2% sampai 5% ke dalam daging tempoyak yang akan dibuat. Tempoyak menghasilkan rasa dan aroma yang merupakan gabungan berbagai senyawa organik, baik berasal dari buah tersebut maupun hasil metabolisme bakteri asam laktat. Buah durian yang dijadikan tempoyak memiliki kandungan gizi yang terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Seperti yang ada di bawah tersebut, yaitu ada kandungan gizi dalam 100 gram buah durian.
Selanjutnya, manfaat bakteri asam laktat. Ya, kita ketahui bahwa sebagian bakteri asam laktat berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan dan nutrisi manusia. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan nilai nutrisi makanan, mengontrol infeksi pada usus, digesti pencernaan, laktosa, mengendalikan beberapa tipe kanker, dan mengendalikan tingkat serum kolesterol dalam darah. Bakteri asam laktat dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain dengan memproduksi protein yang disebut bakteriosin. Salah satu contoh bakteriosin yang dikenal luas adalah nisin yang diproduksi oleh Lactobacillus lactis sp. Bakteri asam laktat dapat bermanfaat karena menghambat bakteri patogen yang dapat merusak makanan ataupun membahayakan kesehatan manusia, sehingga keamanan makanan lebih terjamin. Selain bakteriosin, senyawa antimikroba atau penghambat bakteri lain yang dapat diproduksi oleh BAL atau BAL adalah hidrogen peroksida, asam lemah, deuterin, dan diasetil. Baiklah, kita masuk ke dalam kesimpulannya. Berdasarkan dari hasil penelitian tentang tempoyak sebagai faktor resiko kejadian hipertensi, dapat disimpulkan bahwa hal ini dikarenakan kandungan yang terdapat pada bahan utama pembuatan tempoyak, yaitu daging buah durian, mengandung kalium, kalsium, sodium, dan alkohol yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Kadar kalium yang berlebihan dalam cairan ekstraselular dapat menyebabkan jantung menjadi sangat mengembang dan lemah serta frekuensi denyut jantung menjadi lambat. Jumlah kalium yang terlalu besar juga akan menghambat penjalaran impuls jantung. Sementara kalsium memiliki efek berlawanan terhadap kalium. Kelebihan jumlah kalsium dalam darah akan menyebabkan jantung berkontraksi secara spastis. Hal ini disebabkan oleh pengaruh langsung kalsium dalam membangkitkan proses kontraksi jantung. Kandungan alkohol yang terdapat dalam tempoyak cenderung tinggi. Hal ini dikarenakan lamanya fermentasi. Kadar gula yang terdapat dalam tempoyak cenderung menurun. Hal ini yang mengakibatkan kadar alkohol semakin meningkat. Jenis tempoyak yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah jenis tempoyak yang cenderung mengandung garam tinggi. Hal ini dilakukan oleh masyarakat agar tempoyak yang dibuat atau buah durian tersebut yang difermentasikan dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama hingga musim durian berikutnya yang akan datang. Untuk memperpanjang masa simpan yang lebih lama, maka garam yang ditambahkan juga dalam jumlah banyak. Hal ini karena garam memiliki peran sebagai media dalam proses pengawetan suatu makanan. Jadi, kita juga bisa makan tempoyak, tetapi jangan terlalu berlebihan atau keseringan, karena tidak baik juga untuk kesehatan kita. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.